Sakit hati merasa dikhianati, proyek yang dijanjikan padanya tidak jadi dia dapatkan, malah diberikan kepada orang lain. Seorang laki-laki bernama Aris Setiawan, seperti orang yang kesurupan, menghajar lebih dari 5 orang sekaligus sampai beberapa meregang nyawa di tempat seketika. Dan saking sadisnya, Aris mendapatkan hukuman mati. Bagaimana kronologinya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tragis ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Pelaku bernama Aris Setiawan, lahir di Kecamatan Ngentos, Nganjuk tahun 1967. Namun sejak tahun 1984 dia mulai tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai kuli bangunan. Hingga di tahun 1994 dia menikah dengan seorang perempuan bernama Sutirah, gadis 21 tahun dan dikaruniai satu orang putri bernama Sela Dewi dan memiliki anak angkat bernama Taufan. Di Surabaya beberapa kali Aris mendapatkan proyek dari BCA mulai dari daerah Rungkut, Kendang Sari, Margorejo dan sepanjang Jalan HR Rahmat. Dan disinilah dia kenal dengan seorang pimpinan BCA bernama Budi Susanto. Dan disinilah Budi memberikan janji kepada Aris akan memberikan proyek renovasi rumahnya suatu saat ketika dia mulai membangun itu. Dan janji itu pun dipegang terus oleh Aris, bahkan selalu diingat-ingat olehnya. Singkat cerita, di bulan Desember tahun 1996 menjelang tahun 1997, ketika kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk, ternyata berdampak besar terhadap kondisi perekonomian Aris. Proyek baru pun jarang sekali ada dan bisa dibilang sangat sepi. Namun di sisi lain, dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Terkadang dia harus mengirim uang 200.000 per bulan kepada istrinya sebagai uang nafkah, atau saking sepinya bahkan kurang daripada itu. Dan bahkan kadang seadanya karena memang kondisi ekonomi pada saat itu semakin parah. Dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Aris sampai hutang sana sini dan total hutang dia pada saat itu sampai 5 juta. 5 juta di tahun 1997 itu terhitung besar ya teman-teman. Mengalami perbedaan kondisi, kalau Aris utang di tahun-tahun sebelumnya, dia masih mampu membayar karena proyek masih ada dan ketika proyek itu cair, dia bisa melunasi semua hutangnya. Namun berbeda di kondisi krisis, proyek hampir nggak ada, jadi jangankan untuk membayar hutang, untuk menafkahi keluarga saja Aris merasa kesulitan. Sehingga terpaksa dia harus gali lubang tutup lubang untuk menyambung hidupnya dan juga hidup keluarganya. Dalam kondisi himpitan ekonomi, Aris masih memegang janji Budi kepadanya. Dia terus-terusan menagih janjinya kepada Budi yang akan memberikan proyek renovasi rumah kepada dirinya, namun dari Budi pun tidak ada jawaban. Budi pun memberikan alasan dan berbohong, dia bilang belum punya uang. Namun karena tidak percaya dan terus-terusan merasa terdesak ekonominya, Aris pun di bulan April dia mengajak Suhari untuk datang ke rumah Budi. Ketika datang ke rumah Budi, orang pertama yang dia temui adalah Francisca atau istrinya Budi. Dan saat itulah muncul keinginan untuk menghabisi pemilik rumah karena ketika Aris datang ke sana, Aris melihat pemilik rumah itu sedang merenovasi lantai rumah yang padahal katanya beberapa waktu lalu dia bertanya kepada Budi bilang tidak ada uang. Dan yang lebih bikin dia jengkel adalah proyek yang dia tunggu-tunggu itu malah diberikan kepada orang lain. Dan saat itulah Aris pulang dalam kondisi emosi. Dan karena dia kalap karena rasa sakit hatinya, di tanggal 7 April Aris kembali lagi datang ke rumah Budi sambil membawa palu. Korban pertama yang dia temui adalah Francisca. Saat itu Francisca sedang menelpon dan langsung dari belakang Aris menghantam Francisca sampai tumbang seketika. Korban kedua yang dibunuh adalah Indriani Wono, anak dari Budi dan juga Francisca yang masih berusia 4 tahun. Melihat apa yang dilakukan Aris kepada ibunya, sontak membuat Indriani Wono langsung menangis seketika. Dan lebih sadisnya lagi, bukannya kasihan, Aris justru malah menghantam dengan palu Indriani Wono dan pada saat itu Indriani Wono langsung meninggal dunia. Setelah menyerang 2 orang, Aris langsung mengecek kondisi sekitarnya. Apakah ada orang yang melihat atau tidak? Dan pada saat itu muncullah anak kecil bernama Yesi. Anak ini adalah anak dari Licen yang merupakan tetangga dari Budi yang masih berusia 1,5 tahun. Yang jelas-jelas nggak paham dengan apa yang dilakukan Aris pada saat itu. Namun karena sudah panik dan seperti orang yang kerasukan, Aris pun langsung menyerang gadis kecil berusia 1,5 tahun ini. Dan yang seperti kamu bayangkan, anak sekecil ini bisa melawan apa? Dan seketika Yesi meninggal dunia di tempat
tempat. Selang beberapa saat, ada suara panggilan dari ibu Yesi bernama Li Chen berusia 25 tahun yang sedang mencari anaknya. Dan lagi-lagi, karena panik, Aris langsung menyerang ibunya Yesi dengan palu yang ada di tangannya. Dan seketika ibunya Yesi juga meninggal dunia. Dan korban terakhir adalah Nyonya Sukchen, seorang nenek-nenek yang gak tahu apa-apa, berada dalam rumah dan gak ngapa-ngapain, langsung diserang Aris menggunakan palu dan tumbang seketika. Setelah melakukan aksi sadisnya itu, Aris panik dan langsung melarikan diri. Dalam keadaan terengah-engah, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang bernama Mulyono yang sedang mengendari motornya. Aris langsung menghentikan Mulyono dan minta untuk diboncengin. Mulyono yang tidak tahu apa-apa, dia pun memboncengkan Aris sejauh 1 kilometer dari tempat kejadian. Namun dia ada rasa curiga melihat Aris yang dengan kondisi panik dan juga napas terengah-engah. Ini ada apa? Begitupun warga yang ada di sekitar situ ketika melihat Aris dengan kondisi yang sedang panik. Setelah mengantarkan Aris, Mulyono pun putar balik ke tempat semula. Dia bertemu dengan tukang becak yang mengatakan telah terjadi perampokan, dan tukang becaknya pun bilang yang dibonceng Mulyono itu kemungkinan adalah pelakunya. Tanpa berpikir panjang, Mulyono pun langsung putar balik untuk mengejar Aris, disusul dengan warga-warga yang ada di sekitar sana. Terlihat Aris sedang mencegat bemo berusaha untuk melarikan diri. Namun pada saat itu warga berhasil untuk melumpuhkan Aris. Aris pun langsung dibawa ke Polsek Tandes untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pada kejadian itu total ada 3 korban yang meninggal dunia. Di antaranya Indriani Wono yang masih berusia 4 tahun, kemudian Yesi yang masih berusia 1,5 tahun, dan ibunya Yesi bernama Li Chen, tetangga Budi yang gak tahu apa-apa. Dalam proses penyelidikan dan juga interogasi terhadap Aris, motif dari kejadian ini adalah rasa dendam karena Aris merasa dikhianati oleh Budi. Proyek yang dia tunggu-tunggu ternyata malah diberikan kepada orang lain, membuat dia sakit hati. Yang kedua, ada niatan untuk merampok. Dan yang ketiga, pembunuhan. Dan dari situ muncullah berbagai macam isu yang mengatakan bahwa Aris ini diduga punya perempuan simpanan yang terus dia biayai, yang terus dia kasih uang setelah dia mendapatkan pelayanan. Dan bahkan dikabarkan perempuan simpanan Aris ini pun hamil pada saat itu. Pembahasan isu ini pun membuat Aris kecewa. Dia merasa simpanannya nggak ada urusannya sama sekali atas kejahatan yang dia lakukan. Hasil interogasi dengan Aris, dia mengatakan bahwa dalam melakukan kejahatan ini dia nggak ada rencana atau spontanitas. Palu yang dia bawa pun dia bilang itu sudah ada di rumah korban. Namun menurut keterangan dari pemeriksaan, Aris berbohong atas statement yang dia bilang. Dan Aris pun dipenjara dan pindah tahanan beberapa kali. Untuk tempat terakhir kalinya adalah ada di tahanan Nusa Kambangan. Atas kejahatan yang dilakukan, Aris dijatuhi hukuman mati. Sampai tahun 2017, masa tahanan dia sudah berlangsung selama 21 tahun masa penjara. Dalam proses itu, Aris berkali-kali mengajukan banding agar terhindar dari hukuman mati yang dia terima. Namun hakim tetap memutuskan tidak ada pengurangan hukuman sama sekali dan Aris tetap mendapatkan hukuman mati atas kejahatan sadis yang dia lakukan. Dan selesai. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tragedi ini? Yang pertama, buat kamu yang pernah merasa dikhianati, janji yang kamu tunggu-tunggu ternyata tidak ditepati. Kecewa boleh, marah boleh, sedih boleh, menangis boleh. Karena kamu manusia, itu wajar. Asalkan jangan sampai rasa sakit itu malah justru merugikan diri kamu sendiri dan merugikan orang lain. Karena gak ada gunanya. Malah justru memberikan penyesalan seperti yang Aris lakukan. Pada saat Aris melakukan kejahatannya, mungkin dia sempat merasa rasa sakitnya terbalaskan. Tapi apa yang dia dapat? Proyek gak jadi, malah justru dapat hukuman mati. Gak ada baiknya sama sekali. Yang kedua, segala sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kita. Bisa jadi kita kecewa karena gak jadi dapat sesuatu, tapi Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan itu. Karena Allah ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan di Aris, bisa jadi dia gak dapat proyek ini, Allah sudah siapkan proyek yang lebih baik di kesempatan lain. Namun karena dia kurang bersabar, akhirnya hal ini yang dia dapatkan. Kemudian ketiga, jangan mudah memberikan janji kepada seseorang. Karena itu bisa diingat-ingat oleh orang itu dan dia harapkan. Yang kalau nggak ditepati akhirnya bisa membuat orang sakit hati. Sementara kita sendiri belum tentu bisa memastikan apakah kita bisa menepati janji yang kita berikan atau enggak. Oke teman-teman, jadi seperti itu pelajaran yang bisa kita ambil agar kehidupan kita lebih baik lagi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi dan pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan.
Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.